Zakat fitrah itu secara lahir kita memberikan beras, tetapi secara batin kita semangat melakukan atau menjalani kehidupan ini, kata orang Jawa itu, dengan laku becik lan resik. Jadi kita itu becik itu harus kita tambahi dengan resik. Misalkan kita memohon ampun lahir batin kepada teman kita, itu adalah perilaku becik, tapi harus ditandaskan bahwa itu mohon ampun yang sesungguhnya, resik-resik dosa, resik-resik salah, sehingga bukan cukup becik tapi harus resik. Kita memberikan nasihat kepada siapapun itu bagus, itu becik, tapi kadang-kadang berangkatnya kurang resik, sehingga saat memberikan nasihat itu kadang-kadang kita mempermalukan orang lain. Misalkan Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudadil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bifi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, yakni takwa yang dapat memotivasi diri kita agar ke depan lebih berhati-hati, supaya dalam hidup di dunia ini jangan sampai kita rajin menanamkan kekecewaan kepada orang lain. Takwa yang membuat diri kita semakin berupaya mendekat dan mengikuti seluruh ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan cara seperti itu kita semua diberikan keselamatan dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, nanti di akhirat ada orang-orang yang dipanggil para malaikat, wahai jiwa-jiwa yang tidak tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena yang dipanggil itu adalah jiwa-jiwa yang tidak tenang, maka yang dimaksud irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, itu tentu bukan kepada Allah, tetapi kepada seluruh yang waktu di dunia kita pertuhankan. Na'udzubillah min dzalik. Misalkan harta, jabatan, kehebatan, kepinteran, dan seluruh kelebihan-kelebihan yang dititipkan Allah kepada kita. Ciri-ciri orang yang mempertuhankan harta adalah karena harta hingga lupa kepada Allah. Kita ambil contoh, misalkan yang berhutang sudah punya tapi tidak mau membayar, dia lupa kepada Allah, dia saking senengnya kepada hartanya. Ini tentu kategori lupa kepada Allah dan cinta berlebihan kepada harta. Atau orang yang memberikan hutangan, pada saat menagih, karena saking cintanya, saking sayangnya kepada harta, sehingga pada saat menagih lupa kepada akhlak atau tuntunan yang diajarkan Allah, sehingga sering orang menagih itu lupa sisi-sisi kemanusiaan yang diajarkan agama. Atau orang yang mempunyai jabatan, untuk meraih jabatan itu dengan cara melupakan hukum-hukum Allah,
sehingga sikut kanan kiri misalkan. Itu saking cintanya kepada jabatan. Atau orang yang mempunyai pemahaman karena saking yakinnya bahwa yang dipahami itu benar, kemudian gampang menyalah-nyalahkan orang lain, lupa kepada tuntunan agama Allah. Karena itu mari kita berdoa, semoga kita adalah orang-orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu yaitu Allah, radiyatan mardiyah, dengan perasaan senang dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun hina yaftur, kebahagiaan yang pertama yaitu waktu dia berbuka. Wa farhatun hina yalqi rabbah, yaitu kebahagiaan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu bahagia hina yaftur, waktu kita berbuka puasa, dari pagi maghrib berbuka kita senang. Ini secara lahir. Atau berbuka hina yaftur, maksudnya adalah ketika kita menemui hari raya Idul Fitri, senang. Tapi yang lebih dalam lagi yang dimaksud hina yaftur, yaitu ketika kita merdeka. Ketika Idul Fitri kembali merdeka ke jiwa kita yang asli, yaitu jiwa di mana kita dulu kita sudah ditanya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di alam ruh kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua sudah bersahadat, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi engkaulah satu-satunya Tuhanku, bukan harta, bukan jabatan, bukan kehebatan, tapi engkaulah. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, hina yaftur, hina yalqi rabbah, sehingga karena kita berbuat merdeka, tidak diperbudak oleh hawa nafsu, maka kita bertemu. Tidak ada penghalang lagi antara kita dengan Allah. Kalau harta yang kita pertuhankan, harta bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kalau nafsu yang kita pertuhankan, nafsu bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Hina yaftur, ketika kita merdeka, yaitu hanya mempertuhankan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena engkau hanya mempertuhankan Allah, maka hatimu menjadi tatmainnul qulub, menjadi tenang. Itulah yang kemudian dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena itu untuk mencapai ke sana, Rasulullah mengajarkan supaya ke dalam menjalani hidup ini kita bisa berbuat ihsan, menjalani hidup ini seakan-akan kita dipandang oleh Allah. Saat kita berkata-kata kepada siapapun, kita yakin kita sedang dipandang Allah, maka kita akan muncul kehati-hatian. Saat kita sholat, saat kita puasa, kemudian kita terapkan di dalam hidup sehari-hari dengan ihsan, maka kita akan hasan, Idul Fitri, kembali ke fitrah. Sebagaimana di ujung Ramadan kita diperintahkan untuk zakat fitrah. Diharapkan setelah Ramadan, yaitu Syawal, yang maknanya adalah meningkat. Setelah zakat fitrah itu kita meningkat amalnya. Zakat fitrah itu secara lahir kita memberikan beras, tetapi secara batin kita semangat melakukan atau menjalani kehidupan ini, kata orang Jawa itu, dengan laku becik lan resik. Jadi kita itu becik itu harus kita tambahi dengan resik. Misalkan kita memohon ampun lahir batin kepada teman kita, itu adalah perilaku becik, tapi harus ditandaskan bahwa itu mohon ampun yang sesungguhnya, resik-resik dosa, resik-resik salah, sehingga bukan cukup becik, tapi harus resik. Kita memberikan nasihat kepada siapapun, itu bagus, itu becik, tapi kadang-kadang berangkatnya kurang resik, sehingga saat memberikan nasihat itu kadang-kadang kita mempermalukan orang lain. Misalkan kalau kepada pejabat dengan cara demo, mempermalukan, nah itu bersih, becik, tapi tidak resik. Maka dengan Idul Fitri, kemudian kita zakat fitrah,
Semoga di bulan Syawal dan ke depan hingga bertemu Ramadan kita bisa berlaku becik lan resik. Semoga dengan cara itu segenap ibadah kita di bulan Ramadan kemarin semuanya diterima sebagai amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diselamatkan dari musibah. Terlebih semoga corona ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan tetap dalam hidayah Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.